Sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal branding ya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non partai. Artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala. Diberikan perahu, ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies. Dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan. Jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta.
Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun, Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok. Sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non-partai, artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula, Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala, diberikan perahu,
ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan, karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies, dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta. Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di Pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok.
sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non partai, artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala. Diberikan perahu, ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan. Karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta.
Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di Pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun, Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok. Sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal branding dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non-partai, artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala, diberikan perahu,
ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan, karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies, dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta. Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di Pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok.
sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non partai. Artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala. Diberikan perahu, ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies. Dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan. Jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta.
Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun, Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok. Sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non-partai, artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya. Kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula, Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya, benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala, diberikan perahu,
ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan, karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies, dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta. Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di Pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok.
sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non partai. Artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala. Diberikan perahu, ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan. Karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun, purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta.
Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun, Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok. Sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non-partai, artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala, diberikan perahu,
ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan, karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies, dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta. Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di Pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok.
sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non partai. Artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala. Diberikan perahu, ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan. Karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies. Dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan. Jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta.
Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun, Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok. Sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal branding ya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non-partai, artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala, diberikan perahu,
ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan, karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies, dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat? Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta. Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di Pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok.
sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non partai. Artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala, diberikan perahu, ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies. Dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan. Jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta.
Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun, Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok. Sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non-partai, artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya. Kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula, Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala, diberikan perahu,
ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan, karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies, dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta. Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di Pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok.
sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non partai. Artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala. Diberikan perahu, ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies. Dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan. Jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta.
Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun, Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok. Sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non-partai, artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya. Kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula, Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya, benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala, diberikan perahu,
ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan, karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies, dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta. Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di Pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok.
sungkemnya Anies ini, memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun, pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non-partai. Artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala. Diberikan perahu, ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan. Karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta.
Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di Pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun, Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok. Sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non-partai, artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala, diberikan perahu,
ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan, karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies, dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta. Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di Pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok.
sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non partai. Artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala. Diberikan perahu, ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies. Dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan. Jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta.
Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun, Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok. Sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non-partai, artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala, diberikan perahu,
ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan, karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies, dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat? Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta. Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di Pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok.
sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal branding ya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non partai. Artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala. Diberikan perahu, ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan. Karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun, purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta.
Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun, Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok. Sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non-partai, artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala, diberikan perahu,
ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan, karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies, dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun penawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta. Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di Pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun, Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok.
sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non partai. Artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala. Diberikan perahu, ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan. Karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies. Dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan. Jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta.
Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun, Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok. Sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non-partai, artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya. Kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula, Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya, benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala, diberikan perahu,
ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan, karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies, dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat? Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta. Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di Pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok.
sungkemnya Anies ini, memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun, pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non-partai. Artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala. Diberikan perahu, ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan. Karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun, penawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta.
Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di Pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun, Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok. Sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal branding ya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non-partai, artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala, diberikan perahu,
ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan, karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies, dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat? Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun penawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta. Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di Pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun, Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok.
sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non partai, artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala, diberikan perahu, ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies. Dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan. Jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta.
Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun, Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok. Sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non-partai, artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya. Kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula, Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya, benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala, diberikan perahu,
ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan, karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies, dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta. Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di Pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok.
sungkemnya Anies ini, memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun, pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non-partai. Artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala. Diberikan perahu, ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan. Karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta.
Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di Pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun, Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok. Sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non-partai, artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya. Kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula, Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala, diberikan perahu,
ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan, karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies, dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta. Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di Pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok.
sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non partai. Artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya. Kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula, Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya, benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala, diberikan perahu, ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies, dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun, purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta.
Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun, Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok. Sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non-partai, artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala, diberikan perahu,
ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan, karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies, dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta. Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di Pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok.
sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non-partai. Artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala. Diberikan perahu, ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan. Karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies, dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan. Jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun, purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta.
Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun, Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok. Sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal branding ya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non-partai, artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala, diberikan perahu,
ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan, karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies, dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun penawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta. Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di Pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun, Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok.
sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non partai. Artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya. Kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula, Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya, benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala, diberikan perahu, ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies. Dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan. Jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta.
Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun, Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok. Sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non-partai, artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya. Kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula, Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya, benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala, diberikan perahu,
ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan, karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies, dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta. Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di Pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun, Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok.
sungkemnya Anies ini, memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun, pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya, atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non-partai. Artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya. Kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula, Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya, benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala, diberikan perahu, ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan, karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies, dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan. Jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta.
Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun, Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok. Sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal branding ya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non-partai, artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala. Diberikan perahu,
ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan, karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies, dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun penawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta. Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di Pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun, Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok.
sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non partai, artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya. Kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula, Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya, benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala. Diberikan perahu, ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies, dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan. Jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun penawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta.
Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun, Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok. Sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non-partai, artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya. Kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula, Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya, benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala, diberikan perahu,
ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan, karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies, dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta. Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di Pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok.
sungkemnya Anies ini, memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal branding ya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non partai. Artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala. Diberikan perahu, ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan. Karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun, purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak. Apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta.
Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di Pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun, Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok. Sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non-partai, artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya. Kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula, Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya, benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala, diberikan perahu,
ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan, karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies, dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta. Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di Pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok.
sungkemnya Anies ini, memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun, pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya, atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non-partai. Artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan, karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya, kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula, Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya, benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu, sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala. Diberikan perahu, ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan, karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies, dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun penawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta.
Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di Pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun, Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok. Sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non-partai, artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala, diberikan perahu,
ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan, karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies, dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta. Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di Pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok.
Sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non partai. Artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala, diberikan perahu, ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies. Dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan. Jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta.
Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun, Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok. Sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non-partai, artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala, diberikan perahu,
ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan, karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies, dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat? Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta. Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di Pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok.
sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non-partai. Artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala. Diberikan perahu, ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan. Karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies, dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan. Jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun, purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta.
Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun, Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok. Sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non-partai, artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya. Kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula, Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya, benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala, diberikan perahu,
ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan, karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies, dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun penawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta. Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di Pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun, Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok.
sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non partai. Artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula, Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala. Diberikan perahu, ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan. Karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta.
Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun, Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok. Sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal branding ya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non-partai, artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala, diberikan perahu,
ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan, karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies, dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun penawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta. Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di Pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun, Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok.
sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non partai, artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala, diberikan perahu, ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies. Dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan. Jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta.
Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun, Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok. Sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non-partai, artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya. Kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula, Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya, benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala, diberikan perahu,
ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan, karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies, dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta. Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di Pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok.
sungkemnya Anies ini, memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun, pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non-partai. Artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala. Diberikan perahu, ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan. Karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta.
Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di Pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun, Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok. Sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal branding ya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non-partai, artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala, diberikan perahu,
ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan, karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies, dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta. Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di Pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok.
sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal branding ya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non partai. Artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala. Diberikan perahu, ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan. Karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun, purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta.
Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun, Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok. Sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non-partai, artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala, diberikan perahu,
ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan, karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies, dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat? Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta. Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di Pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok.
sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non partai. Artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala. Diberikan perahu, ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies. Dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan. Jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta.
Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun, Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok. Sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non-partai, artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor, dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala, diberikan perahu,
ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan, karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies, dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah, ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun. Ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta. Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di Pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok.
sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal branding ya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non partai. Artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan yang diberikan perahu sementara ia sudah tidak punya kekuatan, ia sudah tidak punya daya gedor dan ia hanya sebagai pemanis saja saat ini. Jangan sampai diberikan perahu, akhirnya besar kepala. Diberikan perahu, ia tidak sadar diri dan malah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Saya rasa ini yang benar-benar diperhitungkan oleh PDI Perjuangan. Karena nasib PDI Perjuangan ini nantinya bisa jadi juga diperhitungkan dari perilakunya Anies. Dan PDI Perjuangan harus melihat juga catatannya waktu Edi Prasetyo, bahwa Anies ini adalah yang membuat sumur buatan, yang membuat berbagai karyanya Ahok ini, banjir kanal misalnya, diganti dengan paranet. Banjir diganti dengan sumur buatan untuk menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta. Dan ini pun dikritik. Dan banyak uang yang habis oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran dengan digantinya oleh Heru Budi misalnya. Berbagai kebijakan Anies dan ini harus konsisten dijelaskan oleh PDI Perjuangan, jangan sampai blunder nanti menghadapi Ridwan Kamil. Dan berikutnya, untuk apa membesarkan Anies Baswedan yang ujung-ujungnya nanti akan berkhianat. Kecenderungan ini bisa terjadi seperti waktu Gibran yang sudah merasa besar, yang sudah merasa mewah, akhirnya diberikan kesempatan, ternyata malah berkhianat dengan PDI Perjuangan. Kans ini sangat besar, dan PDI Perjuangan juga harus berpikir, buat apa dia menampung orang yang hanya berelektabilitas besar, tapi tidak bisa dijaketkan, tidak bisa menjadi kader partai. Dan permasalahannya adalah batik merahnya iya, tapi apakah ia kader partai? Nah ini yang belum dinyatakan oleh Anies, bahwa ia masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Beda Anies, beda dengan Andika Perkasa. Yang saya lihat, Andika memang perkasa sekali. Ia benar-benar berani menunjukkan ia ingin terjun ketika tidak lagi menjadi militer, ia pensiun, purnawirawan, ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara Anies ditawarin untuk PKS saja menolak, apalagi ditawarin oleh PDI Perjuangan. Yang jelas-jelas masanya Anies ini lebih kuat kepada, mohon maaf, Islam garis kanan ataupun Islam kanan. Seperti itu, Mbak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikabarkan akan diusung PDIP untuk maju di Pilkada Jakarta.
Menanggapi kabar ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PDIP. Menurut Hasan, tidak ada yang aneh jika PDIP mengusung Pramono Anung karena merupakan kadernya sendiri. Ia sangat yakin siapapun yang terpilih untuk maju di pilkada adalah orang-orang terbaik. Hingga saat ini PDIP masih belum mengumumkan siapa yang akan maju di pilkada Jakarta, meski pendaftaran ke KPU sudah dibuka. Isu yang semula beredar adalah PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur didampingi Rano Karno. Namun, Anies tidak tampak saat PDIP mengumumkan 6 calon kepala daerah pada Senin kemarin. Hingga akhirnya beredar isu Anies batal diusung lalu digantikan Pramono Anung. Meski belum terkonfirmasi, kebenaran isu tersebut akan segera terjawab. PDIP dijadwalkan akan mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Rabu besok. Sungkemnya Anies ini memang dari dulu Anies selalu melakukan politik personal brandingnya dengan selalu sungkem kepada ibunya, ketatan kepada ibunya. Namun pernyataan politik dari Anies sampai sekarang ini belum keluar bahwa ia akan memilih PDI Perjuangan sebagai partainya atau ia menarik dirinya untuk tidak lagi sebagai calon non-partai, artinya ia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ini belum ada pernyataan dari Anies, baru hanya memakai baju batik merah. Situasi yang lain, Anies ini bagaimanapun simpatisannya adalah irisannya ke PKS. Jangan sampai yang ngusungnya PDI Perjuangan di 2029 yang dekat, yang merasa loyal, yang merasa mendapatkan efek ekor jas adalah PKS. Dan ini sangat lancang sekali kalau saya bilang. Dan ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan benar-benar kehati-hatian menanggapi Anies. Apalagi ini membuktikan ada apa antara PDI Perjuangan yang awalnya sangat gembar-gembor Anies tapi menahan. Sementara Airin kok bisa? Dan sementara di situasi yang lain kita bisa melihat bahwa ini adalah situasi politik yang sedang dipelajari sekali oleh PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan tidak kehabisan kader. Ada Eriko, ada Masinton, ada Ahok, ada Jarot misalnya. Kalau mau diajukan kembali, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Aming pula, Ketua DPD DKI Jakarta yang mau bersama dengan Anies. Artinya, benar kata Ganjar, kader internal PDI Perjuangan tidak kehabisan. Jangan sampai lawan politiknya PDI Perjuangan